Perkenalkan, dia Remo Westerling. Kami akan sedikit bercerita tentang siapakah sebenarnya beliau ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok APRA. Saya Mahdi. Aku Nada. Saya Najla. Aku Gita. Saya Raffi. Raymond Westerling lahir di Istanbul, Turki pada tanggal 31 Agustus 1919. Ia adalah komandan pasukan Belanda yang terkenal karena memimpin pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan dan percobaan kudeta APRA di Bandung, Jawa Barat. Dia adalah salah satu sosok yang paling dibenci dalam sejarah Indonesia. Semua berawal dari tahun 1949, di mana APRA pertama kali dibentuk. Pada Februari 1949, Westerling bertemu dengan Panglima tertinggi tentara Belanda di Indonesia, Jenderal Hendrik Simon. Westerling meminta izin kepada Jenderal Simon untuk melakukan gerakan bawah tanah, gerakan bersenjata dengan misi menyebar teror di kalangan pemerintah RIS. Tujuannya adalah Indonesia tetap menjadi negara federal dan dapat dikuasai kembali sebagai koloni Belanda. Simon yang juga berambisi menguasai kembali Indonesia merestui apa yang menjadi rencana Westerling. Segera setelah pertemuannya dengan Jenderal Simon, Westerling mulai menyusun rencana dan melakukan persiapan pembentukan gerakan APRA. Berbekal 2 truk militer bekas tentara Nil, Westerling membuka usaha jasa angkutan perkebunan yang beroperasi di sekitar Jakarta dan Bandung. Dengan namanya yang terkenal dan pengaruh kemiliterannya, Westerling kemudian memerluaskan koneksinya di antara pengusaha-pengusaha di sekitar Bandung dan Cianjur. Dia kemudian mendirikan organisasi rahasia bernama Ratu Adil Persatuan Indonesia dengan satuan bersenjata yang dinamakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Dari usaha jasa angkut, hasil kebun ini selama setengah tahun, Westerling mampu menghasilkan 600.000 gulden atau setara dengan 160.000 US dollar atau lebih dari 2 miliar dengan nilai tukar saat ini. Pendapatan inilah yang kemudian digunakan sebagai biaya operasional pasukan APRA. Sultan Hamid II diduga terlibat sebagai dalang dari pemberontakan APRA di Bandung. Peristiwa ini tidak terlepas dari keinginan untuk kembalinya bentuk negara dari RIS menjadi negara kesatuan. Pada Kamis, 5 Januari 1950, Westerling mengirim surat kepada pemerintah RIS yang berisi ultimatum. Isi ultimatum tersebut adalah ia menuntut agar pemerintah RIS menghargai negara-negara bagian, terutama negara Pasundan, serta pemerintah RIS harus mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Ultimatum Westerling memunculkan kegemparan besar, bukan hanya untuk pemerintah RIS, namun juga komisaris King Belanda. Kabinet RIS merasa dikhianati dengan sikap Belanda melalui Westerling. Pihak Indonesia merasa Belanda telah melakukan tipu daya atas hasil perundingan KMB. Namun, pemerintah RIS tidak mengindahkan ultimatum Westerling yang mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Westerling pun memutuskan untuk melancarkan aksinya. 22 Januari 1950, sehari sebelum teror APRA berlangsung, Westerling telah bersiaga di Hotel Premier Bandung. Dia bersiap menuju ke Padalarang bersama pasukannya sembari menunggu kiriman persenjataan yang akan digunakan untuk melumpuhkan pemerintah RIS di Jakarta. Hari berikutnya, 23 Januari 1950 jam setengah 5 pagi, pasukan APRA mulai bergerak di bawah pimpinan Van der Molen. 800 pasukan APRA berangkat dari wilayah Cimahi. Mereka berkonvoi menggunakan truk terbuka, sepeda, dan berjalan kaki menuju pusat kota Bandung. Mereka menempuh jarak sejauh 16 km melalui Cinilin, Jalan Cimindi, Ciberem, dan masuk ke pusat kota Bandung. Di sepanjang perjalanan, pasukan APRA menjarah pabrik-pabrik dan toko-toko yang mereka lewati dan menduduki pos keamanan koalisi militer Indonesia dan memblokir jalan raya Cimahi Bandung selama mobilisasi berlangsung. Jam 9 pagi, pasukan APRA memasuki kota Bandung melalui Jalan Bancuy. Mereka kemudian berpencar melakukan aksi teror yang membabi buta. Westerling dan pasukannya membuat kekacauan dan kemudian melumpuhkan pertahanan pasukan divisi Siliwangi.
Sasaran mereka adalah orang-orang berseragam TNI yang tengah melakukan penjagaan di kota Bandung. Di Jalan Merdeka, 10 prajurit TNI tewas ditembak pasukan APRA di perempatan Jalan Sunia Raja dan Jalan Braga 7. Pasukan TNI tewas di dekat Hotel Preangan 3 dan ia juga menjadi korban kekejaman APRA di dekat Jalan Konferensi Asia Afrika. 3 mayat TNI dibuang di Sungai Cikapundung. Di sepanjang Jalan Braga, belasan pasukan TNI diberondong pasukan APRA. Puluhan orang meninggal dunia. Puncaknya, pada pukul 11 siang, gerombolan teroris ini menduduki staf kuartir 4 Divisi Siliwangi di kawasan Braga. Mereka menghabiskan 15 pasukan Divisi Siliwangi yang satu itu tengah bertugas. Mereka juga menggasak uang di berangkas sebesar 150.000 gulden. Letnan Kolonel Adolf Gustav Lembong, seorang perwira TNI bersama ajudannya Letnan Leo Kailalo, datang ke tempat itu. Lembong akan melapor Komandan Kuartir 4 Divisi Siliwangi tanpa mengetahui bahwa kantor tersebut telah diduduki pasukan APRA. Letnan Lembong dan Letnan Leo Kailalo kemudian diberondong peluru dari arah dalam kantor oleh pasukan APRA. Bukan hanya itu, seluruh tubuh mereka juga ditusuk-tusuk menggunakan sangkur hingga wajah mereka tak bisa dikenali lagi. Tidak cukup menyadari situasi genting hari itu, sampai kemudian pasukan APRA mulai melakukan teror dan penembakan yang menyasar Tentara Nasional Indonesia yang waktu itu bernama Angkatan Perang RIS. Serangan teror ini berhenti sekitar jam 5 sore ditandai dengan kembalinya pasukan APRA ke Cimahi. Peristiwa ini membuat Menteri Pertahanan RIS Sultan Hamengkubuwono IX mengusulkan pengerahan seluruh pasukan Siliwangi di Jawa Barat ditambah kekuatan TNI dari Jawa Tengah untuk menumpas pergerakan pasukan APRA. Kolonel TB Simatupang, Kepala Staf Angkatan Perang RIS, kemudian menginstruksikan Panglima Siliwangi Kolonel Sadikin menyiapkan sejumlah pasukan untuk melakukan serangan balasan terhadap pasukan APRA di Bandung. Selanjutnya, tanggal 24 Januari 1950, merencanakan akan membunuh Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono, Sekretaris Pertahanan Ali Budiarjo, dan Kepala Staf Angkatan Perang TB Simatupang. Pada 27 Januari 1950, Van der Molen, pemimpin pasukan APRA, ditangkap di Cianjur. Ia pun menyerah tanpa perlawanan dengan operasi militer ini. Rencana aksi teror APRA ke Jakarta pun dapat digagalkan. Akan tetapi, Westerling belum menghentikan aksi terorisme atas kedaulatan Indonesia. Namun, karena rencana yang telah lama dirangkai itu gagal, Westerling pun segera melarikan diri. 22 Februari 1950, Westerling menuju pelabuhan Tanjung Priok. Dia dijemput pesawat Catalina milik Angkatan Laut Belanda dan dibawa ke Singapura. Akhirnya, pada tanggal 5 April 1950, Sultan Hamid II ditangkap. Kemudian, menurut keputusan Sultan Hamid II dipenjara selama 10 tahun. Sultan Hamid II dibebaskan dari penjara tahun 1958. Dan pada 21 Agustus 1950, Westerling meninggalkan Singapura berbekal paspor palsu yang disponsori oleh Van der Graag, konsul jenderal Belanda di Singapura. Westerling kemudian menumpang pesawat Qantas Australia yang membawanya ke Brussel, Belgia.